Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sama kakak Enang. Hmm? Aku mau sama kakak Enang. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Aku mau wabarakatuh. sama kakak Enang. Oh, Fani, nak tolong pegangin nak. Antum pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan malam kali ini akhirnya buku yang kita tunggu sudah datang. Buku The Homeland of Salihin. Nah, ini dalam pengepakan yang PO sudah banyak sekali yang PO dan bersabar untuk menunggu yang PO karena memang banyak yang harus dikirim segera. Buku ini sudah datang, sudah bisa untuk di order walaupun sudah tidak lagi PO ya. Ini yang kita nanti akan, Masya Allah ya, bisa di zoom kan? Ini nak konek tentang surga antara rahmat dan ibadah, surga sedekat tali sandal, mana indah dari 8 pintu surga, beramal karena surga adalah rumpun keikhlasan, rajinlah meminta surga karena ia memohon kepada Allah, hati-hatilah terhadap penutup ajal dunia. Masya Allah, ini tangan yang berganti dengan sayapnya malaikat yang berbicara langsung dengan Allah ya, potongan roti yang menyelamatkan ketika surga membuka diri untuk pelaku dosa yang bertaubat. Masya Allah, ini buku ini memang saya tuliskan dengan sebuah alasan besar bahwasanya buku ini bukan menceritakan tentang surga detail dan berbagai macam yang berkaitan tentang surga, tapi buku ini saya tulis untuk memberikan sebuah harapan bahwasanya siapapun dari kita, dimanapun kita berada, apapun yang telah kita pernah lalui, maka kita tidak boleh hilang harapan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Karena surganya Allah itu memang mahal, tapi surga Allah dimiliki sama zat yang sangat maha pemurah. Harapan itu tidak boleh hilang. Makanya ada salah satu part yang kita baca di sini ya, namanya perbaikilah prasangkamu. Ini ada perbaikilah prasangkamu. Ini saya akan bacakan sebuah riwayat yang Masya Allah ya. Bahwasanya di dalam satu riwayat yang sahih ya, dari Mujahid, pada hari kiamat nanti ada seorang hamba yang ketika dia setelah dihisab, maka Allah memerintahkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka hamba itu berkata kepada Allah, maka nahadalun, ketika dia akan dimasukkan ke neraka, maka pemuda ini berkata, ini bukan prasangkaku kepada dirimu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, wa maka nadharmu, emang prasangkamu apa kepada saya? Allah bertanya kepadanya, walaupun Allah sudah tahu jawabannya. Rasulullah menyampaikan ini menjadi ilmu. Fayaqulu antakfirali, maka beliau atau dia itu mengatakan, prasangkaku adalah engkau akan mengampuni saya. Akhirnya Allah ampuni beliau dan Allah biarkan dia menuju kepada surga. Artinya bahwasanya prasangka itu salah satu modal untuk meraih rahmatnya Allah. Walaupun prasangka terbagi menjadi dua, ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Prasangka jujur itu, prasangka dusta itu adalah orang yang berprasangka diampuni oleh Allah, lalu dengan prasangka itu dia meremehkan dosa. Dia minum khamr, dia berzina. Ada orang yang berzina, mereka memakai alasan Allah kan maha pengampun. Ada orang yang mengambil riba, beralasan Allah maha pengampun, pasti kita akan dimasukkan surga insyaallah. Tapi prasangka itu justru menjadikan dia terperosok melakukan dosa-dosa besar karena prasangkanya adalah prasangka yang ada prasangka yang kedua, prasangka yang jujur. Terkadang kita ingat dosa kita, maksiat kita, apa yang pernah kita lalui, tapi betul-betul kita menatap prasangka kita bahwasanya Allah mengampuni kita dan memantaskan kita untuk mendapatkan rahmat-Nya. Maka disitulah salah satu part yang saya bahas. Salah satu di antara penempuh jalan surga yaitu mereka yang senantiasa memperbaiki prasangkanya kepada Allah.
terutama nih bagi kita kalau sudah melewati angka 40, maka yang terus kita perbaiki itu prasangka kita yang baik. Allah itu sayang sama kita, Allah itu rahmat sama kita. Makanya itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna. Jangan sekali-kali mati kecuali berprasangka yang baik sama Allah. Ada lagi kisah-kisah yang lain juga. Di sini ada pula ketika jam keberangkatan berbeda, ada opening ceremony, ada manusia dunia dan manusia surga, istana baginda Rasulullah, di mana kita siapapun dirimu, masya Allah. Ada banyak ya. Kisah menawan tentang mereka yang meregut nikmat surga, janji bertemu di surga, yang berbuka di surga, ketika senyuman itu terkembang di surga. Ini termasuk yang kita bahas dan kita tuliskan di buku ini, masya Allah. Buku ini semoga menjadi sebuah antitesa dari buku The Day After You Die. Karena buku The Day After You Die termasuk buku yang cukup memberikan rasa takut ya. Buku The Day After You Die alhamdulillah dengan izin Allah sudah menjadi salah satu buku bestseller. Tapi buku ini klimaksnya, anti klimaksnya ada di buku ini. Kalau hanya membaca buku ini saja tanpa disusul dengan membaca buku The Homeland of Solihin, anak khawatir bahwasanya kita hanya punya rasa takut, tapi justru ketakutan itu bisa berlebihan, dan kalau sudah berlebihan bisa membuat cemas dan khawatir sementara. Takut itu rem, harapan itu gas. Mobil kalau hanya ada remnya maka tidak akan pernah bisa dibeli orang. Mobil kalau hanya gas doang maka tentunya sangat berbahaya. Ini adalah rem dan ini adalah gas. Makanya ini merupakan sebuah buku yang harusnya menjadi satu paket. Siapapun yang mendapatkan buku ini harusnya mereka juga memiliki buku antitesanya. Ini membicarakan tentang takut, ini membicarakan tentang harapan yang harus kita sandarkan kepada Allah. Ya. Ada pertanyaan di situ kan? Masih bisa diorder nggak katanya Tat? Masih bisa diorder insya Allah. Mana? Ambil. Belum, Tat. Oh, belum bisa. PO dulu. Oh, PO lagi. PO dulu didahulukan. Oh, PO dulu. Tapi masih bisa pesan lagi kan? Belum bisa. Tapi Pak Kalau pemesanan langsung aja ke Stamila Store. Kenapa nak? Oke. Iya ini. Jangan. Mau pulang? Oke, ayo. Yuk. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.